Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yaitu tentang bentuk-bentuk perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yunita Cahandari, NIM 135, dan Sinta Amalia Rahmawati dengan NIM 137. Materi yang pertama itu dilihat dari pemiliknya. Yang pertama ada swasta, ada perseorangan dan persekutuan, pemerintah, ada negara dan pemerintah daerah, dan koperasi. Yang terakhir ada yayasan. Untuk yang pertama, swasta atau perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang hanya dimiliki oleh satu orang, di mana pemiliknya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua resiko dan kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Terus jenis-jenis perusahaan perseorangan, yang pertama usaha perseorangan berizin, dan yang kedua usaha perseorangan yang tidak memiliki izin. Terus ciri-ciri perusahaan perseorangan, yang pertama dimiliki oleh perseorangan, yang kedua permodalan perusahaan perseorangan biasanya lebih kecil, yang ketiga sistem pengelolaannya sederhana, yang keempat kelangsungan usaha bergantung pada pemiliknya. Yang kelima, nilai penjualan dan nilai tambah dibuat relatif kecil. Yang keenam, tidak perlu ada akte pendirian. Terus perusahaan persekutuan merupakan gabungan antara dua perusahaan yang memiliki tujuan yang sama. Ciri-ciri perusahaan persekutuan, yang pertama, hak kepemilikan bersama, modal milik bersama, tanggung jawab tidak terbatas, dan besar keuntungan tergantung kesepakatan. Persekutuan dagang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai satu nama bersama atau bersama-sama bertanggung jawab atas segala perikatan yang dibuat atas nama dagang. Yang kedua, persekutuan jasa. Perusahaan yang bergerak di bidang industri jasa yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dari jasa yang disediakan. Yang ketiga, persekutuan perdata umum, di mana para sekutu memasukkan seluruh hartanya atau bagian yang sepadan dengannya. Ini dilarang dalam UUD pasal 1621 KUHP Perdata. Yang keempat, PT atau persekutuan terbatas adalah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Yang kelima, persekutuan saham gabungan yang bekerja sama hanya berkenaan modal. Modal perusahaan bisa berasal dari beberapa orang. Modal tersebut berupa saham sehingga penggabungan saham membuat perusahaan yang besar. Yang keenam, perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham yang pemiliknya memiliki saham sebanyak yang dimiliki. Terus firma adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua perusahaan dengan memakai nama bersama. Yang kedelapan, persekutuan komanditer adalah aliansi atau kerjasama yang didirikan oleh seseorang untuk menjalankan bisnisnya. Terus yang selanjutnya ada pemerintah negara atau BUMN. BUMN merupakan perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar maupun sebagian kecil oleh pemerintah, dan pemerintah memberi kontrol terhadapnya. Jenis-jenis BUMN berdasarkan statusnya. Yang pertama, BUMN berstatus PT atau persero. Yang kedua, BUMN berstatus perum atau perusahaan umum. Yang ketiga, BUMN berstatus perjan atau perusahaan negara. Terus berdasarkan jenis usahanya, BUMN sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, BUMN konstruksi dan konsultan,
Yang terakhir BUMN transportasi, kawasan, dan logistik. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Cinta. Yang kedua ada pemerintah daerah dari BUMD. BUMD merupakan badan usaha milik daerah, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. BUMD yaitu organisasi yang memiliki status korporat yang independen, dipimpin oleh dewan direksi yang ditunjuk oleh pejabat pemerintah daerah dengan kepemilikan mayoritas publik. Peran dan fungsi BUMD bagi daerahnya yang pertama, melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di lapangan ekonomi dan pembangunan. Yang kedua, pemupukan dana untuk pembiayaan pembangunan. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat dalam dunia usaha. Adapun jenis kegiatan usaha BUMD antara lain bidang transportasi, perdagangan, peternakan, perbankan, serta penyedia sarana dan prasarana. Contoh BUMD yang pertama ada Bank Pembangunan Daerah atau BPD, Transjakarta, Transjogja, perusahaan daerah air minum atau PAM, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi merupakan salah satu badan usaha penopang ekonomi rakyat Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Adapun prinsip koperasi yang pertama, keanggotaan tidak dipaksa. Yang kedua, koperasi bersifat demokratis. Yang ketiga, pembagian hasil usaha diberikan secara adil. Yang keempat, pemberian balas jasa terhadap pemberi modal sesuai dengan jumlah modal yang diberikan. Yang kelima, mengutamakan kemandirian. Jenis-jenis koperasi ada 4. Yang pertama, koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Yang pertama ada koperasi produsen. Koperasi ini diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa. Koperasi ini menjual barang produksi anggotanya. Misalnya koperasi peternak sapi perah menjual susu, sedangkan koperasi peternak lebah menjual madu. Dengan bergabung dalam koperasi, para produsen bisa mendapatkan bahan baku dengan harga lebih murah. Yang kedua ada koperasi konsumen. Koperasi ini diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Biasanya koperasi ini menjual berbagai kebutuhan harian seperti kelontong, alat tulis, sehingga sekilas tampak seperti toko biasa. Yang ketiga ada koperasi jasa. Koperasi jasa ini hampir sama dengan koperasi konsumen, tetapi yang disediakan oleh koperasi ini adalah kegiatan jasa atau pelayanan bagi anggotanya, misalnya koperasi jasa angkut atau koperasi jasa asuransi. Yang terakhir ada koperasi simpan pinjam. Koperasi ini memberikan pinjaman kepada anggotanya. Koperasi ini bertujuan untuk membantu anggotanya yang membutuhkan uang dalam jangka pendek dengan syarat yang mudah dan bunga yang rendah. Yang terakhir ada yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Ada 3 bentuk yayasan. Yang pertama, bidang sosial. Yayasan ini akan bergerak pada berbagai lembaga sosial. Berbagai lembaga sosial tersebut dapat memiliki bentuk lembaga sosial formal dan lembaga sosial yang informal. Misalnya, yayasan dari berbentuk bidang sosial ini biasanya akan membentuk sebuah yayasan berupa yayasan panti jompo, rumah sakit, klinik, panti asuhan, dan masih banyak lagi. Yang kedua dalam bidang kemanusiaan, yaitu yayasan ini akan memberikan bantuan berupa donasi maupun kepedulian terhadap berbagai aksi kemanusiaan, seperti membantu orang yang terkena banjir, tanah longsor. Yang ketiga, dalam bidang keagamaan, yayasan ini biasanya melakukan kegiatan yang berhubungan dengan
pengembangan terhadap berbagai macam rumah ibadah yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Misalnya, mereka akan melakukan pengelolaan terkait dengan rumah ibadah, pesantren, madrasah, dan lain sebagainya yang memiliki kegiatan keagamaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.